Dosa yang terlihat sepele. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Suatu saat ada orang yang dirampok habis-habisan juga dipukuli. Sesudah itu ditinggalkannya orang itu setengah mati. Kebetulan ada seorang imam melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Tetapi ketika ia melihat orang itu, ia tidak menolongnya. Sebagai seorang imam dan Lewi, seharusnya ia berbuat baik untuk menolong orang itu, tetapi ternyata tidak dilakukannya. Lukas 10 ayat 30-32. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang sering kita sepelekan. Dosa karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, dan dosa yang tidak disengaja. Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita untuk dosa-dosa kategori ini. Kita mungkin merasa bahwa ketidakacuan bukanlah suatu yang cukup serius untuk dikategorikan sebagai dosa. Kita merasa memiliki hak untuk melakukan urusan selama tidak mengganggu hak orang lain. Sadarkah kita bahwa ketidakpedulian adalah salah satu faktor penting yang membuat dunia ini menjadi tempat yang subur untuk melakukan kejahatan? Jumlah pelaku kejahatan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi karena didiamkan, maka mereka menjadi bebas untuk bertindak dan memperluas area kejahatan mereka. Di sebuah lembaga, pada awalnya mungkin hanya ada 1-2 koruptor. Namun jika semua orang yang tahu tetap diam dan berpikir yang penting mereka tidak ikut-ikutan korupsi, maka jangan heran kalau pelaku korup itu lantas meluas dan merajalela, diikuti banyak orang dan menjadi tren. Tuhan mengingatkan umat bahwa mereka wajib menyuarakan kebenaran. Bagaimana dengan dosa yang tidak disengaja? Kadang kita berada dalam situasi yang tidak nyaman dan dilematis, yang membuat kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang tidak baik. Lain waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita bereaksi tidak baik karena kebiasaan lama kita yang belum berubah. Di mata Tuhan, hal tersebut tetap dosa. Umat Tuhan dipanggil untuk membereskan hal-hal tersebut. Kita perlu kepekaan dari Tuhan untuk menyadarinya. Kedekatan dengan Roh Kudus akan menolong kita membongkar kebobrokan hidup kita dan membersihkannya, serta mendorong hidup kita bertumbuh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita yang semakin disadarkan bahwa hal-hal yang sepertinya netral ternyata membawa konsekuensi berdosa, membuat kita makin berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa lebih mengandalkan Tuhan. Anda setuju? Hiduplah bersinergi dengan firman Tuhan, maka engkau akan mengetahui mana itu dosa dan kebenarannya.